itu tolong kita kupas. Mungkin dari satu lagu aja kali ya. Satu lagu jadi contoh. Terus kita kupas itu ada chord apa aja. Ya. Ya, langsung main dulu. Hah? Langsung main. Mau main apa? Mau main? Langsung aja tuh. Tangkap aja. Udah ini kan main gas gimana saya? Terkagum ya. Ntar mic-nya apa ya? Apa tanya? Mic-nya tuh. Nih kita langsung nyontohin satu lagu aja ya yang paling mewakili style Jepang tuh kayak gimana yang versi pop rock ya. Itu dia. Kapan? Naruto-nya bisa nggak? Hah? Naruto-nya aktif kan? Naruto-nya Naruto. bisa sih bisa. Ada bang, ya kan banyak. Cuman degungan aja kan degungan. Kenapa ke Osi? Kalau fit record, bohong bohong. Ayam Kobayashi.
Ya maaf bukan vokalis jadi rada lupa, terus spontan juga sih. Nah jadi dari situ kita bisa bedah tuh style-style dari chordnya, dari aransemennya, karena itu kan tadi laguku ya, Love and Shell, My Heart Will Scream, itu susah banget kalau sambil main gitar sebenarnya karena gitarnya pun udah rumit, jadi tadi disederhanain dikit karena aslinya lebih complicated sih. Jadi style Jepang itu sama kayak jazz sebenarnya, yang sama jazznya adalah kalau misalkan di jazz kan kita punya progression yang jadi ciri khasnya ya, chord progression. Misalkan di jazz kan 251 atau 1625 itu kan ciri khas yang di jazz ya. Nah di Japanese rock sendiri punya beberapa progresi yang identik dengan style mereka. Paling gampang itu kayak gini deh, misalkan dari F, G, E minor, A minor, itu biasa. E minor, A minor. Nah itu salah satu bentuk progresi yang sering dipakai di Jepang. Nah, biasanya kalau orang udah dengar progresi itu pasti identiknya dengan musik anime ya bla 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 gitu kan. Padahal nggak selalu, tapi itu udah identik sama kayak 251 di jazz gitu kan. Kalau udah dengar 251 pasti kesannya kayak jazz. Nah, kalau di Jepang ada satu progresi yang di Jepangan banget. Itu salah satunya ya. Wah, ya. Jadi, nah ini satu lagi di musik di Jepangan hampir semua progresi itu voicingnya jarang major banget gitu kan. Kalau di pop kan major banget gitu. Nah semuanya dari tulen kan, nggak ada seven dan segala macamnya. Tapi kalau di Jepang tuh biasanya pasti selalu ada extensionnya. Misalkan pas di F dia ada 9-nya. Coba kalau kita main kayak tadi, tapi lu nggak pakai extension ya, jadi rata doang. Ya, 1, 2, 3, 4. Nah, jadinya kan ya kayak pop biasa gitu kan. Bahkan musik Indonesia pun banyak yang kayak gitu. Nah, tapi kalau kita tambahin extension yang sedikit mirip kayak ala jazz, ya justru Jepang itu extensionnya nggak selalu 7 karena ada 9-nya, ada 13-nya gitu kan. Itu salah satu persamaan karena dulu waktu sejarahnya Jepang itu kan dia masuknya Japanese rock itu kan masuknya pas lagi ini ya, British Wave ya, British Invasion ya gitu kan. Jadi pas zamannya The Beatles, Rolling Stone, nah itu baru musik Japanese rock mulai berkembang gitu ya. Nah itu dari situ akhirnya masuklah ke dia ke era-era punk, terus akhirnya di tahun 80-an kecampur sama fusion ya. Nah makanya tadi kayak Om Ricky bilang Cassiope, nah itu kan salah satu bentuknya fusion ala Jepang gitu ya. Jadi hampir semua musik Jepang meskipun itu pop, J-pop ya, kan ada J-pop, ada J-rock gitu kan. Itu chordnya pun nggak standar, pasti ada, atau bahkan suka lo main kayak tadi, tapi itu main kayak tadi ini. Nah kebanyakan dia voicingnya si gitaris jarang dari satunya. Itu ada persamaannya juga dengan jazz, disebutnya rootless voicing kan kalau di jazz kan. Kita tahu nggak sih? Rootless voicing jadi main chordnya nggak dari satunya, jadi biarin si bassnya aja ngambil satunya, kita mainnya dari atasnya. Kalau semua dari satunya kan biasa. Ini
Kalau di pop kan nggak terlalu umum gitu kan. Tapi kalau di Japanese rock udah kayak Melia, nuansa begini. Bassnya harus di A nya, kalau nggak bunyi chordnya jadi beda. Cuma kalau bass di F, beda kan nuansanya. Jadi bass di Jepangan juga penting banget. Nah itu kan. Jadi si rhythm section di Jepangan tuh sebenarnya mirip ya sama kayak yang musik pop, tapi dia energinya beda. Jadi kayak coba jelasin kalau lo kan lebih paham yang masalah ritmiknya Ya, kalau ritmiknya si Jepangan Japanese rock itu kebanyakan bassnya tuh dari punk rock ya. Nah betul gitu. Jadi beatnya lebih Ngepang ya. kalau orang yang biasa dengar Ramones gitu kan kayak Sila Sila ya itu beatnya tuh gitu nah si bassnya dia lebih jalan nih, lebih banyak Walking. ya kayak nggak bisa diam mungkin karena si drummernya flat ya gitu ya. Nah tapi ini juga gue mau nanya nih, gue perhatiin di Japanese musik-musik Jepang itu kayaknya frekuensi itu benar-benar sama dia tuh dibedain. Dan misalnya bassnya nih, dia lebih mid, nggak low tuh, nggak berbeda, dia lebih mid, gitu, lebih mid low gitu. Nah, drumnya dari low-nya juga nggak ada. Nah gimana? Lebih tipis. Betul. Ya, drumnya tuh rata-rata nggak kayak Amerika gitu. Oh ya, yang gampang gitu Ya yang gitu enggak, dia lebih kayak lebih kayak kaleng gitu kan. Makanya banyak pakai piccolo ya. Nah itu. Nah si gitarnya mungkin ngambil frekuensi si high-nya itu tadi gitu. Iya betul. Nah itu juga jadi dari pengamatan kita sama ngulik di Jepang bertahun-tahun memang benar yang kamu bilang. Secara frekuensi musik Jepang tuh pendengarannya lebih crunchy, Ya, lebih nggak tebal ya, maksudnya nggak tebal, lebih bukan tipis tapi apa sih, lebih mid high gitu ya, lebih crunchy, lebih clear, lebih clarity gitu kan. Jadi kalau misalkan di Amerika mungkin sering main di blues kan suka kalau itu kan dark melody gitu kan. Kalau di Jepang tuh jarang banget kayak gitu, pasti kebanyakan jadi kayak kombinasi sih sebenarnya. Beat drumnya ngambilnya dari punk, ya kan, cetak. Tapi rhythm strumming gitar itu banyak influence dari punk. Bassnya juga dari punk. Ya punk tapi campur punk karena dia lurus kan. Kalau punk beneran kan ada patahan-patahan. Kalau dia punk kan ada lurus-lurus kayak gitu kan. Jadi kayak itu sesuai dengan kayak budaya Jepang juga sih yang suka mencampur adukan. Baju-baju pun ditabrak lari gitu kan. Semua dandanan juga Harajuku gitu ya. Iya, apalagi Harajuku kan udah baju begini. Nah itu akhirnya secara nggak sadar emang terbawa ke style musik mereka juga pasti kan. Makanya kayak tadi chordnya banyak influence, ada jazznya, ada punknya, jadi jarang pakai chord satu normal, yang normal tulen banget. Pasti ada apanya gitulah, tambahan flavor khususnya gitu ya. Kalau bassnya gimana Den? Nah jadi bassnya itu basicnya sih ya kayak tadi aku bilang ya punk ya, punk dan banyak juga pakai pick ya. Jadi emang dia nyari ininya ya, efeknya ya dari tekniknya. Iya itu kayak sesuai yang kita bilang tadi, emang tone-nya mereka tuh lebih mid gitu. Itu bisa didapat dengan pick tersebut gitu kan. Nah tapi selain itu juga jarang clean bassnya. Ya pasti ada drive-nya, makanya itu kan kedengaran clean karena udah ke-mix sama yang lain ya. Tapi kalau di solo pasti dia agak lebih ngedrive daripada musik pop lainnya lagi. Bahkan Denny pun beli drive. Iya. Dan dia lebih walking ya dibandingin musik pop biasa yang lebih menjaga tempo tugasnya. Ya kan kalau dia lebih rese. Coba Den kayak tadi Den F G E A minor kayak tadi. Lo pertama mainin lurus biasanya kayak musik pop. 1, 2, 3, 4
loh. Kalau kita dengerin bass kayak gitu udah kayak kita udah kayak ketahuan ini masih di Jepangan nih mas. Iya. Apa lagi mau? Apa lagi ya? Kayak lagunya Kenshin itu jazznya kuat banget loh. Yang super mana? Yang kenapa? Hah? Nah, lupa. Lupa malah lagi. Itu nggak ngulik yang jadul-jadul kalau aman. Nah itu jazznya kuat banget kan. Iya. Jadi kayak si gitarnya tuh solo aja, jadi dia dari depan sampai belakang itu nggak ada part untuk dia sendiri, jadi dia udah solo aja sendiri. Ah, kayak free Kayak free jazz gitu. Iya. Dan chordnya tuh nge-jazz banget. Mungkin lo contohin kali mau drum bedain kalau dengan potang tadi lo main dengan secara rock biasa versus secara di Jepangan gitu. Kita iringin gitu. Gimana? Ya, itu kan sambil remix. Nah, sekarang kita mainin secara beatnya kayak gini aja dan mainin secara biasa. Warna-warna Jepang. Nah itu kalau yang popnya ya, jadi kayak gitu tuh. Ada pasti selalu ada jahil-jahilnya, kebanyakan gitu kalau style-style musik Jepang. Jadi nggak cuma basis yang jahil, kadang drummer pun pasti dia kayak mencari celah gitu. Jadi jarang lurus gitu kan. Kalau musik pop mungkin kan memang diciptain memang biar isi listening gitu kan. Nah kalau popnya Jepang itu justru ada yang kadang susah didengerin juga. Nah itu kayak misalkan kayak tadi kan lagu lagi si Amul nambahin fill in gitu kan yang mungkin di musik umum biasa jarang cuma sesekali doang. Tapi justru itu jadi riff utama si drumnya gitu kan. Nah itu sering banget terjadi tuh di situ. Nah, coba kalau sekarang yang lebih ngeroknya. Kalau kita mainin secara kayak lebih ngepang lah kayak gitu kan. Oke, kita nyobain lagu Rock and Chill lagi yang ngambil banyak dari punk ya, unsur punknya. Dan dari segi gue deh.
contohnya. Jadi benar-benar itu kan ngepang banget kan, dan tapi dia tetap punya ciri khas di Jepangannya, upbeat-upbeatnya itu loh, yang agak, dan terutama tadi kan karena gue nggak nyanyi ya, dan salah satu style yang bikin Jepang banget itu sebenarnya notasi vokalnya. Jadi si notasi vokal itu tuh Jepang, kalau musik pop mungkin kan jaraknya deket-deket ya nyanyinya kan, yang sebelah-sebelahan doang mungkin kan. Kalau musik pop kan yang jaraknya dekat-dekat kan. Tapi kalau Jepang itu ciri khas vokalnya dia ada vokal lead-nya, jadi melodic lead. Jadi dia kayak lompat gitu loh, suka. Jadi kayak ada lompatnya, bahkan kadang suka satu oktav. Iya, itu ciri khas itu Jepang banget. Jadi melodiknya itu dia suka pasti udah jadi ciri khas. Melodik. Jadi selain ritmenya tadi yang terpengaruh punk, terus si bassnya juga punk tapi ada punknya karena beat-beatnya gitu. Gitarnya juga sedikit ada voicing jazz, blues dan ritmik punknya. Si vokalnya justru nggak mau diem di tempat, jadi dia kayak ada leadnya. Kayak tadi yang lagu pertama gue nyanyi kan, My Heart Goes Again kan, itu kan grabnya kan. Langsung naik satu oktav gitu kan. Itu udah ciri khas Jepang banget. Ya One Ok Rock juga misalkan. Ini Jepang juga nih. Tiba-tiba naik satu oktav gitu kan. Jadi dia jarang stay di tempat. Makanya kalau mau cover di Jepangan tuh harus vokalis yang sering bawain di Jepangan. Karena kalau enggak dia pasti pindah range-nya rada beda itu deh. Jadi kalau ngedengerin nggak biasa dengerin pasti rada susah gitu ya. Ini register bener banget. Apalagi Lavensu tuh banyak banget sih itu nyanyinya tuh gitu. Dia bisa di sini atau bisa gitu. Dan nggak cuma Lavensu sebenarnya ini kan yang paling populer ya. Istilahnya kalau di progresif DT-nya gitu. Yang semua orang tahu maksudnya. Kalau kita kan di Indonesia ya yang semua orang tahu ya Lavensu dan One Ok Rock gitu kan. Jadi contoh mainstreamnya. Tapi kan di luar itu tetap banyak gitu kan. Nah, dan garis besarnya sama, tetap vokalnya itu ada melodic lead-nya lompat gitu kan. Bahkan itu juga terpengaruh ke solo-solonya kan. Jadi jaraknya tuh jarang sebelah-sebelahan. Apalagi kalau musik pop sekarang kayak Taylor Swift kan cuma 3 not doang bolak-balik gitu. Kalau Jepang tuh jarang banget begitu, pasti ada. Jadi lebih berwarna gitu dengarnya. Ditambah beat yang upbeat tadi, jadi kita dengar nuansa musik Jepang tuh kayaknya semangat gitu kan. Meskipun liriknya kadang sedih tapi tetap ada aroma semangat gitu. Ada yang kira-kira mau ditanyain? Jadi banyak. Bang Arno. Ibunya Karto tuh kan biasa nonton Korea nih. Bisa mau nanya? Oke, untuk yang awam tentang musik di Jepangan ya itu termasuk salah satunya yang awam. Memang benar apa yang tadi Aga share. Ada unsur jazz di mana chord-nya itu ya benar 251. Karena gue pernah mempelajari 1 atau 2 lagu yang biasanya di Jepangan gitu. Bukan mempelajari, ngulik lah ya. Begitu ada pesanan. Karena mainin di acara di Jepangan. Satu lagu Indonesia yang paling terkenal ya, grup Jepang Indonesia yang paling terkenal itu J-Rock ya. Yang paling terkenal lagu itu. Ngulik lagu itu karena di request. Lagi main di request ya udah buat minggu depan. Akhirnya ngulik. Nah, itu bisa mewakili nggak tuh J-Rock itu ya, musik Jepang ya? Mewakili ya, karena identik sekali. Nah, berikutnya di sebuah acara namanya Matsuri gitu. Di Jepang gue mainkan lagu yang vokalisnya cewek. Persis seperti yang kamu mainkan seperti lagu Rock and Seal tadi kurang lebih gayanya. Dimana chordnya tuh ternyata banyak gue menemukan
251. Udah gitu banyak banyak substitution chord. Nah, iya. Ya kan? Banyak substitution chord sama slash chord. Dimana chordnya apa, bassnya suaranya apa. Banyak banget. Ya itu banyak banget gue temuin karena gue agak kesusahan nguliknya. Terus banyak memakai kalau bassnya ya, karena gue pemain bass, terus banyak chord yang setengah-setengah gitu ya. Ke C, ke B, ke bass, ke A. Itu bisa sampai tiba-tiba refnya tuh tiba-tiba di as. Nah, iya benar. Tiba-tiba di as nyampe setengah-setengah. Tapi pas gue dengar chordnya ya chordnya nggak begitu. Cuman bassnya dengan dengan gaya jalan-jalannya walking bass seperti yang Amol bilang. Tapi lucunya walking bassnya dia lebih, ini pengamatan gue ya, koreksi kalau salah. Walking bassnya tuh kayak ya udah seperti walking bass misalnya gue pada saat ngulik gue agak sama ska. Ya, 1 3 5 1 3 5 1 5 3 balik-balik itu ya, terus paling dia ngasih 7 atau dominan 7-nya tergantung chordnya gitu ya. Terusnya ya kalau chordnya minor ya udah 3-nya terus setengah gitu kan. Muter-muter situ-situ aja sebenarnya. Tapi aktif sekali. Aktif banget. Tapi pas dengarnya ya simpel kan pilihan notnya. Itu benar begitu ya. Oh. Terus yang susah dipelajarinya lagi itu pulse ya. Karena kalau untuk yang secara chord udah biasa ditemuin di jazz 251 1625. Untuk substitution chord atau pakai bass yang turun setengah udah biasa juga di jazz gitu. Yang susah tuh adalah pulse-nya. Karena jazz begitu swinging, begitu ternary, ini sangat binary. Betul ya? Bahkan 16 banyak kan ya? Ya, 16 benar kayak gitu ya. Tak. Terus gue jadi kayak harus memikirkan gue tuh orang Jepang yang coba salah, harus begitu. Karena sesuai dengan gaya ngomongnya. Seperti juga belajarnya sehingga kita harus memahami karakter orang Afro-American yang sangat luas, yang dia jalan aja bisa begini gitu kan. Makanya dibuat ternary. Ternyata Jepang tuh kebalikannya. Iya benar. Nah sebenarnya akhirnya pertanyaannya adalah, kok di Jepang terutama di musik modernnya ya, musik rocknya itu, kok bisa terbentuk kayak gitu? Itu ada nggak sejarahnya? Siapa sih pelopornya gitu? Tiba-tiba muncul rock and roll, ya akhirnya bisa sampai mewabah sampai sekarang gitu. Itu bisa nggak diceritain ke sejarah itu? Pertama kali, mungkin tahun berapa gitu? Bisa. Jadi sumbernya ya, kan kayak yang tadi gue bilang basicnya dulu Jepang keren banget kan musiknya eta dulu kan. Eta itu kayak nyender gitu lah kalau di Indonesia lah, kayak roncong lah gitu. Iya. Nah baru mulai masuk musik modern itu pas di British Invasion itu tuh. Oke. Itu baru dia mulai masuk kayak Beatles gitu apa, masa-masa Beatles, Rolling Stones, Sex Pistols gitu lah. Nah itu akhirnya secara nggak sadar terpengaruh ke style musik Japanese rock itu. Makanya kan kayak tadi ada kayak kamu bilang Ramones gitu-gitu kan. Beat punknya itu masih kebawa sampai sekarang. Oke. Terus pas mulai kayak apa sih namanya, strumming kayak gitarnya itu justru banyak influence sama 80s ya. 80s punk rock. Oh new wave gitu ya? New wave juga. Iya. Nah itu banyak banget, itu pasti identik kalau denger musik Jepang pasti selalu ada itunya di gitarnya dia kan, salah satu ya. Nah si bassnya mungkin bisa misalkan kayak gitu kan. Nah itu akhirnya masuklah ke tahun 80-an itu di Jepang ada yang namanya visual kei. Apa itu? Visual kei itu sebenarnya estetik ya. Jadi gimana si artis-artis tersebut dandan ala cewek, pakai makeup gotik. Visual kei itu apa istilah apa? Itu kayak apa sih namanya ya? Yes, apa sih? Fashion style lah istilahnya. Fashion style tapi akhirnya kebawa ke musiknya juga. Jadi si musisi tersebut kalau manggung pasti selalu pakai makeup. Makanya kayak ex Japan atau apa dulu yang legend itu pasti kalau itu kayak dandanan kayak cewek gitu lah, kayak glam rock tapi dandanan kayak cewek gitu. Nah itu ada bercandaan tuh. Main di acara di Jepangan, dandannya 3 jam, mainnya cuma 2 lagu.
Sering gitu ya. Terus nggak peduli cowok atau cewek, yang cowok bisa jadi cewek, yang cewek bisa jadi cowok, cosplaynya gitu kan. Itu terjadi pada saat dia apain temannya Aga waktu itu. Ya kan pakai rok mini, kayak stocking, badan kecil, kaki langsing. Gue kirain cewek, nggak taunya cowok. Kok kan muluk-muluk aja ponakan gue diginiin. Nggak taunya laki. Emang begitu ya? Iya. Oke. Itu dari tahun duluan tuh ternyata namanya. Ya 80-an akhir sampai 90-an awal tuh visual kei. Jadi di zaman itu tuh kalau band mau masuk major label, mau terkenal harus visual kei dulu. Oh, oke. Kalau dia nggak begitu ya cuma jatuhnya kayak anak-anak indie aja. Istilahnya cara dia biar menonjol ya harus dapat kayak gitu, biar dilirik label. Makanya di tahun-tahun segitu tuh hampir semua band yang besar sekarang kayak Lock and Shell, Grey dan segala apa, Gazette itu pasti awal karirnya mereka dandannya visual kei. Bahkan Lock and Shell pun dulu kayak gitu, cewek-cewek gitu. Oh, cosplay jadi cewek gitu? Enggak cosplay, kan namanya ada style-nya. Oh, style. Kayak pakai make up, gotik-gotik gitu lah, gelap matanya, terus Iya. gondrong-gondrongin atau Rambutnya tajam-tajam. iya kayak gitu. Matanya pakai sifat gitu ya. Ya, sifat. Apa namanya tuh? Ya, celak. Nah itu kan kalau style fashionnya. Nah di musiknya visual kayak itu identik kombinasi dia sama tadi kan new wave, terus British. Jadi dia tuh banyak inspirasi YouTube juga. Makanya kayak tadi kan gue main delay gitu kan. YouTube. Iya. Oh. Kan 80-an. Iya, di Edge ya. Iya. Gitarisnya ya. Chicken itu terinfluence juga sama YouTube. Makanya kan dia sering kayak delay. Kayak tadi kan. Itu dia translate banget sama Edge gitu kan. Sama YouTube lah pada umumnya, jadi sering pakai ornamen ala British gitu. Nah terus di visual kei itu selain itu juga ada campuran psychedelic rock. Psychedelic rock? Ya psychedelic. Oh. Ya jadi kayak makanya dengerin album-album Naruto atau musik-musik Jepang tahun 90-an tuh kayak dengerin grunge campur psychedelic, campur susah dicerna. Oke. Tapi itu udah identik, justru kalau mau terkenal harus begitu. Oh, harus mix campur-campur gitu ya? Iya. Jadi aneh lah makanya drumnya agak heavy rock tapi gitarnya begitu. Maka psychedelic jadinya kayak campur-campur gitu. Nah, dari situ akhirnya terbentuk Japanese rock ya. Akhirnya makin milenium 2000 nah itu mereka mulai tone down sedikit lah, make-upnya udah dihilangin. Style musiknya mulai mengarah ke US akhirnya. Oh, oke. Kayak di Laruku yang album tadi tuh yang ngepang itu dia kan habis hiatus ya, habis vakum 4 tahun, begitu rilis lagi langsung berubah total tuh masih kayak begitu. Yang tadinya rada-rada sedikit psychedelic yang album lama, terus tiba-tiba tadi kayak ngepang Amerika begitu kan. Oke. Berarti sejarahnya dimulai di British Invasion itu ya? Ternyata British Invasion nggak cuma ke Amerika ya, tapi ke Asia juga ya? Oke. Makanya lihat banget ada punk, ada new wave, itu semuanya British ya? Iya, British 80, 70 gitu. Tapi circle chord-nya ngambil banyak jazz. Ya, itu karena dia campuran ini kayak yang tadi Wiki bilang kan new wave 80-an itu kan emang chord-chordnya kan sebenarnya nggak jarang normal gitu pasti ada. Iya, pasti ada. Iya. Nah, akhirnya kebawa lah style rhythm di gitar Jepang itu. Jadi meskipun musiknya kayak Laruku tadi kan, dia pasti tetap ada. Kayak gitu ya. Kayak ada record gitu lah. Iya. Ada 9 ke 11 gitu ya? Oke. Thank you, mantap jadi tahu sejarahnya. Berarti bisa dibilang dimulai dari era akhir 70-an sampai akhir 70-an itu British Invasion ya. The Beatles dan teman-temannya. Terus sampai The Beatles, Rolling Stones sampai 80-an era New Wave. Baru menemuin bentuk bangetnya itu di 90-an ya. Visual kei itu baru yang udah identik Jepang. Jadi itu cara orang Jepang meramu musik-musik luar tuh dengan style mereka ya dalam visual kei itu dicampur aduk semuanya gitu. Ya, dicampur aduk yang cocok dengan karakter, yang mental dan jiwa mereka yang Sakura Kurata, Suzuki Kunaiki. Ya. Oke. Terima kasih bukan. Ada mau nanya lagi ya? Silakan. Tadi ngobrol sama Hekta lo mau nanya nggak? Kita ya.
Udah terwakil tadi. Sudah terwakilkan? Oh. Terbentuk kayak pattern yang Lo kan pernah main juga sama kita dulu. Oh, mereka pernah main? Sama kolegium awal. Bawain K-pop juga kan. Oke. Bisa sih satu pertanyaan lagi atau mau main lagi juga boleh. Kalau gue mau nambahin aja, jadi kalau selama misalnya tadi kan Kang Riki kan bilang yang susah itu di musik-musik Jepang itu kan pulse-nya. Iya, itu benar. Itu belum dibahas tadi ya. Iya, itu yang dibahas. Jadi itu gue ngalamin sendiri, saking susahnya, maksudnya saking ini abis main jazz nih, terus manggung sama kolegium bawa ini, itu buat ngubah pulse-nya susah. Iya, Beneran. Keracunan. Enggak, jadinya abis main jazz terus pas giliran main sama kolegiumnya jadi ingetnya jadi musik gitu. Bener yang bilang pulse yang susah gitu. Ke bawah. Iya, Sisi belum dirubah ya. Iya sih, makanya gua kan jaga selalu gua nyetel lagunya di sini buat metronom dia, buat jaga pulse. Sampai pakai helm nih. Iya, sampai pakai helm. karena kalau nggak gitu hilang Ki, bener-bener udah nggak dapat, malah jadi kok jadi lain ya, jadi kayak pelan ya gitu. Nah, iya. Karena yang kayak tadi terutama yang update ya dia tuh pulsnya Iya. justru 16 ya. Iya, Bukan iya. 8 lagi. Iya. Dan itu gua akuin banget untuk umur ya di atas 40 lu mainin ya walaupun tadi main beat punk kayak begitu itu anget loh, beneran asli. Dan itu kaki kalau ini nggak pemanasan keram, karena lu mainnya dutak itu aja gue sempet keram loh. Sakit. Lagi dibikinin. Oh, itu makanya itu beneran ya. Jadi Bisa nggak ini? jangan deh. Jadi tambahan dari gue, beat drumnya Japanese rock itu kalau yang awal-awal 80-an itu sangat gak enak didengar. Karena nggak ada ritmik, dia nggak ada ngeritem, itu nggak ada. Jadi kayak filmin mulu gitu. Yang kayak lo bilang ini mainnya mau sok keren tapi jadi susah kayak gitu. Iya, mau so ribet tapi nggak asik gitu. Makanya gue main sama kolegium gue sederhanain gitu. Karena aslinya si orang mainnya gimana sih? Kayak lagi Beneran asli gitu. Nah, udah mulai kesini, tetap nggak hilang. Apa ya, pride-nya Japanese rock itu bahwasanya gue gimana caranya bikin satu pattern yang nggak susah tapi nyebelin. tapi susah dimainin orang ya. Iya, minimal nyebelin. Dan itu patternnya tuh lumayan ngeselin. Dan base-nya itu dari punk lagi balik lagi. Iya benar. Emang biaya ritmik Jepang tuh kental banget sih punk nih. Iya. Punk Dan dia ciri khasnya kuat gitu. Kalau pas mainin gitu, lu gak bakal temuin feel-nya itu di musik lain, gak ada. Ya misalnya Mas Rock yang tadi yang lagu begini gitu, itu kan drumnya gak ada orang main drum kayak gitu. Terus gitu, gak ada. Itu kalau diteliti itunya, itu cuma dia doang yang main begitu. Beneran? Iya sih, susah ya. Gitu Hemra. Ada lagi jaga tawahannya. Iya itu kan tadi kalau dari sisi instrumennya ya, jadi mereka banyak berpengaruh, tapi tetap vokalnya mereka banyak ngambil dari MK tersebut. Ya. Tapi kan rada-rada kayak mendayu-dayu. Ya, dayu-dayu, nyinden gitu. Dia banyak falset. Iya, itu free investing MK-nya nggak hilang mereka. Jadi istilahnya kalau orang yang kita main rock tapi masih rada nyinden stylenya gitu. Ya. Kayak Rio Bujana yang itu kan. Salimah gitu. Sebenarnya kalau dengerin lagu itu tuh, kalau lu denger nyanyinya Bang Fajar Bara, nah itu dia gitu nyanyi. Cara nyanyinya dia gitu. Tapi dia bisikan gitu. Oke, Oke, sudah ada yang mau tanya lagi terakhir? terakhir apa kata? Akhirnya. Nah, kita nanya kan. Gua nanya lu dapat gorengan nggak? Gue mau tanya kalau di jazz kan ada
Nah, Harmonis. Kalau di Jepang kayaknya dia mau band apapun patternnya kayak sama gitu. Chord punggungnya pasti di situ aja gitu. Itu ada istilahnya formula itu nggak atau oh iya, ini tadi baru dibahas juga ya. Oke, terakhir ya. Jadi dari sisi harmoni musik Jepang kan tadi udah punya ciri khas progresi ya. Ya. Tapi itu kalau yang lurus-lurus aja. Tapi banyak juga Jepang yang ngagetin. Yaitu dia suka modulasi yang mendadak. Jadi misalkan lagi main begini misalkan dia normalnya kan tapi nah si Jepang itu sudah mendadak tiba-tiba begini. Ada setengah-setengahnya. Terus sudah modulasi tiba-tiba di tengah lagu berubah. Itu berubah nada dasar kan? Ya. Tadi di E minor sama di A minor, tapi nggak terasa kan? Itu Jepang sering lagi. Terus tiba-tiba berubah lagi. Jadi sering banget kayak gitu. Jadi dia unprepared modulation apa bahasa jazznya. Jadi modulasi yang nggak ada persiapan, tiba-tiba baru itu udah pindah aja gitu ya. Kayak lagunya Yoasobi yang Idol mungkin kan. Tiba-tiba terus berubahnya dengan program dengan pattern yang sama tiba-tiba lompatnya jauh gitu. Itu sering banget Jepang kayak gitu, terutama yang J-pop ya. Mungkin kalau J-rock masih lebih rada lurus, cuma setengah-setengah kayak yang Cang bilang tadi kan. Kalau J-pop yang benar-benar pop yang kayak idolnya atau yang soloisnya itu sering banget tiba-tiba modulasi mendadak begitu kan. Mulainya di mana, habisnya di mana gitu kan. Itu sering banget Japanese rock ya. Kita J-pop terutama ya. Kalau aja yang rock mungkin lebih sedikit lebih lurus gitu. Iya, gue juga baru ingat, gue dulu punya band sama orang Jepang namanya Toshi Anzai. Kebetulan dia lagi pas covid kan balik. Gue baru perhatiin dia itu kalau main ya lebih yang tadi lo bilang. Padahal mainnya blues gitu. Tapi strummingnya udah tetap nge-funk gitu. Ciri khas Jadi kayaknya udah kebiasaan gitu orang Jepang tuh kayak main tuh kayak gitu. Kayak kalau nggak gitu tuh kayak nggak asik gitu. Iya, itu baru-baru kan. Rata poni gitu kan. Berarti poni kayaknya ya sama. Ciro kan sudah begitu kan. Sama. Yang boleh bawaan kayaknya. Bawaan. Emang plusnya itu super 16. Ya, iya. Kalau di drum kan Iya. gitu kan. Jadi mau udah alam bawah sadar. Jadi kalau bener kayak kamu bilang pas lagi nge-swing, tiba-tiba main sama lagu, kata-kata. Iya, gak enak banget. Jadi beda. Gitu. Makanya buat era 2000-an ke atas, musik Jepang yang diakui ibaratnya di Amerika baru One Ok Rock. Kenapa? Karena dia udah nggak Jepang banget. Musiknya udah Amerika gitu kan. Dan liriknya lebih banyak bahasa Inggris kan gitu, tapi dia band Jepang gitu kan. Makanya dia bisa tembus di pasar Amerika. Itu karena mungkin dia mau ngilangin pulsnya Jepang. Tapi emang dia banyak referensi Amerika justru. Ya. Kecuali di album-album pertamanya ini mungkin masih ada unsur-unsur Jepangnya ya, kayak punk-punknya itu. Ya. Album pertama tuh dia masih ada tuh. Nah mulai album-album 6 ke 7, nah itu pas mereka ke US, nah itu emang udah
udah Amerika banget lah, Iya. makanya naiknya di Amerika sekarang. Sementara lah Angel dan kawan-kawan masih konsisten dengan style Jepangnya gitu. Ya. Walaupun Clarence waktu main di Amerika, dia tetap pede dengan Iya. Jepangnya gitu. Dan sampai orang-orang Amerika tuh sampai nangis-nangis gitu. "Ah," gitu. Aku nggak tahu. Oke, ada lagi mungkin Tante Amel ngasih apa? Bawa apa malam ini? Body. Oke, kita balikin ke Cang Regi. Thank you buat Denny yang udah nemenin jauh-jauh. Habis ini langsung gawe dia. Oh nggak boleh. Oke, tepuk tangan buat langsung kita. Jaga Cita dan Amo, dua pengurus ketika yang main di all genre juga, termasuk di Jepangan ini, dan punya grup band yang bikin lagu sendiri namanya Collegium. Ya bisa dengar tuh. Amo, Aga, sama Denny main bassnya itu apa namanya? Bikin karya sendiri tapi Jepang gitu ya. Dan Aga nggak main keyboard, nggak main klasik, tapi main gitar. Gitar kan di sini? Iya, di Jepangan ya enak main keyboard. Iya, paling kalau keyboard ini sih layer-layernya doang gitu. Dan gimana kalau gue mau penasaran, pengen coba sama timnya Collegium ini dua main lagu Jepang satu ya kayak apa, bukan lagu Jepang ya, gaya Jepang mungkin bikin chord sendiri atau lagu J-rock jarang nggak? Lupa atau lagu apa ya? Kita Bikin chord aja ya, tapi gayanya begitu ya. Gue mau mencoba dengan suara suara bassnya cenderung bright ya. Iya, lebih Jeng karena pakai pick udah gitu bener harus pakai drive suara bassnya gitu. Jadi kayak tapi jalan itu 135 gitu. Aku pengen nyobain tuh. Boleh ya? boleh ya. Kita buka aja sesi kita dengan chord bikinan sendiri dengan gaya Jepangan.